IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Pemirsa, fenomena jasa nikah siri online dengan berbagai fasilitas dan iming-iming harga murah memicu keprihatinan para ulama. Majelis Ulama Indonesia wanti-wanti agar perempuan tak jadi korban. Viral di media sosial, sejumlah akun menawarkan jasa nikah siri secara terang-terangan. Fenomena ini menyulut berbagai reaksi masyarakat. Ada yang memang mencari tahu, tapi ada juga yang mempertanyakan landasannya. Tak hanya kemudian lokasi, tetapi para pemberi jasa buka-bukaan harga nikah siri yang berkisar antara 1 sampai 2 juta rupiah. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah dan ukhuwah Khalil Nafis menilai perempuan rentan jadi korban nikah siri karena tidak memiliki kekuatan hukum. Ketika ada pembiaran dan mungkin menelantarkan dari pasangan, yang biasanya jadi korban adalah perempuan karena dia yang hamil, dia yang nanti merawat anak, sementara tidak punya hak waris dari laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena itu kami berharap pertama kepada laki-laki yang mau menikah, mau 2, mau 3, dalam Islam itu diperbolehkan, tetapi yang resmi agar ada kekuatan hukumnya. Bagi perempuan-perempuan yang itu tidak resmi, berharap untuk minta diresmikan. Kalau belum bernikah, ya jangan mau dinikahin kalau nggak resmi gitulah. Sudah jelas, nikah siri tidak tercatat secara resmi di lembaga negara. Tetapi permintaan itu tak terbendung. Apakah ini murni untuk menjalankan perintah agama? Atau hanya jasa terselubung dengan dalih nikah siri? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jasa nikah siri kembali mencuat di media sosial. Kini pelaku terang-terangan mempromosikan nikah siri melalui media sosial. Untuk membahasnya kami sudah bersama pemirsa dengan Ketua Umum HISI, Profesor Amin Subah. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, bagaimana Anda menilai fenomena nikah siri dengan harga yang hanya 1 sampai 2 juta rupiah saja? Ini murni nikah atau ada modus di balik itu, Prof? Ya, izin, terima kasih Mbak Nida. Ya, ini kan menyangkut soal niatan seseorang ya. Niat itu pekerjaan hati. Maka agak sulit untuk menduga-duganya. Apalagi ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir, bahwa kita manusia ini pada dasarnya menghukumi seseorang, apalagi dalam persoalan perdata, itu berdasarkan apa yang tampak, bukti-bukti yang sifatnya tampak semuanya. Nah, dihubungkan dengan kawin siri, maaf, saya pribadi sudah lama menggunakan istilahnya nikah liar itu, bukan kawin siri, nikah liar. Kenapa saya katakan nikah liar? Karena agama itu memerintahkan pemeluknya untuk menghormati peraturan perundang-undangan negara selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, di sisi lain, negara itu, apalagi negara kita Indonesia, negara ketuhanan yang Maha Esa, memerlukan memang nilai-nilai luhur agama. Nah, khusus untuk perkawinan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Nah, undang-undang ini memerintahkan supaya perkawinan itu dicatat. Nah, baik di undang-undang yang saya sebut tadi maupun di kompilasi hukum Islam. Nah, bangsa Indonesia khususnya umat Islam sudah menerima peraturan perundang-undangan negara ini, dalam hal ini undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, terutama buku 1 yang mengatur soal perkawinan. Ini pencatatan perkawinan secara legal formal di depan kantor urusan agama itu sudah sejalan betul dengan perintah Al-Quran, terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Jadi sebenarnya secara eksplisit maupun implisit ya memang harus dicatat perkawinan itu. Lah, nikah siri itu yang disebut nikah siri itu nggak tercatat. Cuma di faham masyarakat sebagiannya, harus kita jujur kita akui, masih ada yang beranggapan nikah siri itu aman secara syar'i, katanya sah. Meskipun
tidak sah secara ya konuni undang-undang. Nah, pikiran seperti ini yang memang perlu betul-betul dicerahkan bangsa kita ini supaya hormat kepada konstitusi negara di samping taat kepada undang-undang, taat kepada kitab suci. Tapi mengistilahkannya itu bangsa Indonesia ini apapun dia agamanya harusnya ini adalah taat pada kitab suci agamanya masing-masing dan hormat pada konstitusi negara. Jadi digambarkan ibaratnya kita hidup ini di tengah-tengah itu loh, nggak boleh ekstrem kanan keluar dari undang-undang negara, nggak boleh ekstrem kiri tadi agama, dan tidak boleh ekstrem kiri di luar undang-undang negara. Nah ini sudah klop urusan perkawinan ini, hukum agamanya sudah jelas, hukum administrasi negaranya sudah jelas. Nah tinggal tadi itu masih ada pemahaman yang seakan-akan mencari pembenaran gitu kan, mencari legitimasi, padahal itu sebenarnya tidak menghormati peraturan negara itu. Maaf, agama mencela itu, nggak menganggap bagus. Kenapa? Karena harus menghormati negara. Paling tidak menurut surat Al-Maidah ayat 1 gitu kan, bahwa kita harus memenuhi semua janji, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sama manusia, apalagi kepada bangsa dan negara, dan janji terhadap diri sendiri. Jadi pada hakikatnya nikah siri itu tidak bisa dipertanggungjawabkan apapun istilah atau sebutannya. Cuma tadi itulah keyakinan segelintir masyarakat kita masih ada. Nah inilah mungkin yang dijadikan kesempatan oleh sebagian katakanlah oknum-oknum yang memanfaatkan nikah siri ini untuk mencari uang. Karena tidak ada yang lepas dari motivasi uang itu. Oke, Prof. Amin. Ya, Pak dia yang menikahkan, ya. Baik, Prof. Amin, tapi yang beredar di masyarakat adalah ada yang sengaja untuk menikah siri agar mereka sebutannya secara agama ini mereka telah sah begitu, mereka bebas dari mudarat-mudarat secara agama. Ini apa yang harus perlu kita luruskan perspektifnya dari masyarakat? Kalau hemat saya tadi itu harus bareng-bareng melakukan edukasi yang baik, mau itu hasanah kalau bahasa dakwah Qur'annya. Ada sosialisasi yang memadai. Dahulu sependek yang saya ingat dan tahu bahkan saya lakukan, memang ada masih ada dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi setiap undang-undang kepada masyarakatnya. Nah, sekarang ini kan nyaris tidak ada sama sekali tuh, sehingga seakan-akan warga negara ini dianggap sudah memahami peraturan perundang-undangan itu. Ya memang itu cukup masuk akal ya, karena undang-undang ini diundangkan kan tahun 1974 tadi itu ya, lalu diikuti dengan peraturan pemerintah tahun 1975. Lalu diikuti lagi dengan kompilasi hukum Islam berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Ya, sudah berapa tahun sekarang. Tetapi ingat, generasi ini tumbuh yang baru. Mungkin generasi yang lama sudah mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan tadi, tapi yang baru lahir, anak ABG yang baru besar, belum dapat mereka ini. Di sekolah tidak ada materinya, jangankan di SMA ke bawah umpamanya, di perguruan tinggi pun sejauh yang kami amati, ketahui itu hanya di Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah yang ada materi undang-undang perkawinan ini. Yang lain-lain itu tidak. Fakultas Dakwah ada sedikit, itu mengenai metodologinya, bukan penguasaan hukum materialnya. Nah oleh karena itu sosialisasi penting melalui media massa. Nah ini tidak terlakukan, kalaupun dilakukan hanya lewat pengajian-pengajian yang sifatnya terbatas, dan itu jarang. Saya sebagai orang yang memang diamanati oleh bangsa dan negara untuk mengasuh mata kuliah hukum perkawinan di Indonesia, bahkan di dunia Islam, di samping di kawasan Asia Tenggara, relatif tahu gitu keterbatasan edukasi masyarakat Indonesia ya terkait dengan masalah perkawinan ini. Bahwa ada memang katanya motivasinya daripada melakukan zina, daripada ini. Loh, hidup ini sebenarnya kan inginnya yang terbaik dong, bukan hanya sekedar itu. Jadi kalau itu kami belum merasa puas dengan argumentasi yang dibangun oleh oknum-oknum itu. Alasannya itu daripada berzina, kan zina jelas dosa besar itu, nikah dibolehkan.
prosedurnya sudah diatur di undang-undang perkawinan itu sendiri. Bahwa Oke. di sana sini kadang-kadang ada gitu, Prof. mungkin maaf Amin. karena poligami harus minta izin gitu ya. Maka Baik. dilakukan ya di nikah siri gitu Oke. kan. Karena Prof. nikah Amin. siri ini kasusnya maaf sependek pengamatan saya itu justru dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya istri. Oke. Ya, Baik, si Prof. Amin. laki-lakinya gitu kan. Kalau meminta prosedur poligini, saya lebih suka menyebut poligini ya, bukan Baik. poligami, poligini. Karena poligami itu setiap orang yang kawin lebih dari satu, laki-laki maupun perempuan, poligami namanya. Oke. Tapi kalau poligini itu khusus untuk laki-laki yang berisi lebih dari satu. Baik, Prof. Amin. Itu, Mbak. Penilaian Anda, pengamatan Anda sejauh ini, sejauh apa MUI sudah bertindak terhadap langkah-langkah nikah siri yang terjadi di kalangan masyarakat? Ya, kalau dari sisi dakwah mungkin ya ada terus terang saja, tetapi mungkin dari signifikansi penyampaian baik kuantitatif maupun kualitatifnya masih perlu ditingkatkan karena keberadaan itu seperti saya katakan, misalnya maaf, walaupun lewat layar lebar televisi sekalipun kan yang menonton tidak semuanya, tapi kalau itu ada upaya-upaya umpamanya melalui edukasi di pendidikan termasuk pendidikan umum ya selambat-lambatnya gitu loh, SMA kelas 3 gitu kan, perguruan tinggi ada kan materi ini, karena pada dasarnya semua orang mau menikah. Kalaupun ada gejala sekarang ini misalnya child free dan lain sebagainya itu sesuatu yang memang fenomena sosial tapi belum marak gitu atau tidak terjadi secara massal. Nah, jadi banyak pencegahan dini yang bisa kita lakukan dan ini bukan hanya tugas MUI. Saya pribadi sebagai orang MUI ya tentu sedikit banyak mengenali, apalagi melalui komisi dakwah di bawah kepemimpinan ketuanya Pak Dr. Khalil Nafis gitu kan. Tapi ya tadi itu, karena dakwah yang disampaikan kan nggak monoton hanya masalah-masalah perkawinan, lebih banyak masalah akidah, surga neraka, akidah surga neraka. Maaf itu, jadi yang perkawinan tuh relatif masih kecil gitu kan. Nah ini masih serba kurang. Bukan hanya tugas MUI, banyak kan ormas kita ini di Indonesia itu sudah 83 ormas, itu yang bergabung di MUI, belum yang belum bergabung. Persoalannya, bisakah itu terkoordinasi secara baik, secara efisien, secara bagus gitu kan? Nah ini persoalan yang perlu dijawab. Itu Mas Andi. Oke, kemudian apa Tidak. Prof langkah konkret yang harus segera diambil oleh baik MUI ataupun pemerintah dalam fenomena yang semakin marak Ya. di masyarakat ini? Kalau masukan dari kami sih maaf tadi saya gambarkan ibaratnya kita ini hidup di satu sisi beragama. Bagi kami yang Muslim ya agama Islam, bagi saudara-saudara kami yang Katolik, Kristen segala macam kan sama tuh punya ajaran juga. Di sisi lain kita sebagai warga negara. Jadi kalau istilah saya itu maaf, saya harus hidup tidak boleh menjadi ekstrem kanan, tidak boleh menjadi ekstrem kiri. Harus ada di tengah-tengah jalan ini, di dalam bingkai aturan negara dan bingkai aturan agama. Apakah agama di sebelah kanan, negara sebelah kiri atau sebaliknya itu soal lain. Yang saya bahasakan dengan taat kitab suci, hormat konstitusi. Apa wujudnya? Memahami sumber agama secara baik dan benar, memahami juga konstitusi secara baik dan benar. Nah, lalu berikut turunan-turunannya, karena nggak cukup cuma dengan Quran, perlu hadis, perlu aqwal ulama. Nggak cukup dengan hanya undang-undangnya, tapi juga ada kompilasi hukum Islam tadi, ada peraturan Menteri Agama, ada peraturan Mahkamah Agung. Karena menyangkut hal-hal yang sifatnya teknis operasional, itu tidak diatur secara rinci dalam Quran. Jadi maka tidak bisa dikatakan bahwa kalau sudah menikah siri itu sudah sah secara syar'i. Itu kecenderungan orang yang maaf misalnya sekurang-kurangnya dia pengen melakukan itu atau memberikan pembenaran terhadap itu. Bagi yang tidak melakukan pembenaran terhadap itu, terutama hakim-hakim di lingkungan peradilan agama, sepanjang yang saya atau sependek yang saya pantau itu tidak memandang sah itu perkawinan siri itu minimal secara negara. Lalu hukum negara itu sama, perintah agama harus dihormati, dimuliakan. Seperti yang saya katakan, mengacu kepada Quran sendiri, antara lain surat Al-Maidah ayat 1 gitu kan, dan surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Nah ini yang idealnya itu Mbak.
Bagaimana faktualnya di masyarakat tadi sulit kalau dibebankan hanya kepada MUI. Walaupun MUI itu perwakilan dari 80 lebih organisasi keislaman, tapi MUI tidak hanya ngurusi dakwah itu, ada komisi dakwahnya gitu kan. Tetapi juga kan ya selain, maaf ya saya tidak bermaksud apa-apa, manusianya masih terbatas. Oke, baik. Ya terbatas. Sarananya masih terbatas. Sementara di kesempatan yang sama banyak sekali dibanjiri informasi-informasi termasuk yang menawarkan dikasiri itu. Itu Oke. Mbak Dila. Baik, Prof. Amin, Anda melihat potensi dari modus ini apakah hanya untuk mencari keuntungan semata atau bisa mengarah pada modus-modus lainnya, bisa prostitusi yang tersamar, perdagangan perempuan, atau kenistaan lainnya? Anda melihatnya seperti apa modusnya? Ya. Ya, kalau saya boleh mengandai-andai ya, tapi ini jangan sampai dikaitkan sebagai buruk sangka atau suudzon ya, maaf. Pasti modusnya agak banyak. Salah satu saja motivasi ekonomi itu. Untuk orang-orang tertentu yang ekonominya lemah bisa jadi tertarik dengan itu. Tapi kan banyak yang melakukan itu orang-orang yang ekonominya berkepantasan, berkecukupan. Berarti ada modus lain nih. Apa modus lainnya itu? Ya rata-ratanya sih maaf, misalnya nafsu seksual, biologis itu kan, yang seakan-akan tidak terkendali. Bisa jadi juga di balik itu, maaf, lagi-lagi saya tidak boleh suudzon, tapi kalau mengantisipasi kemungkinan itu, ada faktor-faktor lain. Ya memang di negara pada umumnya tidak terkecuali Indonesia, kan bukan masalah nikah siri nih. Illegal logging, illegal fishing, dan lain sebagainya yang sekarang sedang rame-ramenya dibahas itu kan, menyangkut soal apa namanya, jual ekspor impor barang bekas dan sebagainya, thrifting itu ya, banyak. Jadi ini saya kira hanya satu hal yang bagian kecil dari sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada terjadi di negara kita. Ya tentu lebih banyak yang bagus, lebih banyak yang baik, tapi hal-hal yang tidak bagus itu ya seperti seringkali disinggung oleh Pak Presiden kita itu ya, dia punya musuh satu itu sudah banyak, punya sahabat 1 juta itu masih sedikit. Kalau saya analogikan itu dengan perbuatan baik, ya perbuatan buruk itu meskipun orangnya tidak seberapa banyak, itu akan mengganggu orang-orang yang banyak itu. Kenapa? Ya karena itu penyakit itu. Penyakit menular yang memberikan sesuatu yang tidak sedap bagi lingkungannya. Itu Mbak Dila. Baik, terima kasih Prof. Muhammad Amin Suma, Ketua Umum HISI sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk penjelasannya. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Sehat selalu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.